warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Haryani, guru agama Islam di SDN 165717 Tebing Tinggi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang P5 dan PPRA. Selamat menyaksikan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, mantap, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan dapat belajar lagi di sekolah. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Allahumma sholli alaihi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang memimpin adalah silakan pimpin doanya aja. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita sudah berdoa, semoga dengan doa tadi itu menambah keberkahan di pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, setelah berdoa, Ibu mau cek dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian kalau memang kita udah hadir semua, Ibu mau cek kerapian. Rapi hari ini, baju sudah dimasukkan semua? Sudah? Laki-laki baju dimasukkan? Masukkan. Iya, jadi bagi yang rambutnya masih panjang silakan lagi pangkas biar supaya lebih rapi dan lebih ganteng, ya kan? Iya. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada bangsa kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Oke.
Indonesia. Oke, Bu, mau kalian menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila di sana? Bisa. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan total, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, itu tadi adalah lagu Profil Pelajar Pancasila. Dan, nah, hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai generasi anti korupsi. Benar? Generasi anti korupsi. Ini dia. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, pernah dengar kata korupsi? Pernah. Ya, di mana dengar kata korupsi? Di berita, Bu. Berita lagi? Di koran. Di TikTok, Bu. Di TikTok lagi? Di YouTube. Di YouTube, di Facebook, di TV. Sekarang media sosial itu sudah banyak, udah yang bisa kita akses dan banyak berita tentang korupsi. Udah? Biasanya kalau cerita korupsi itu berkaitan dengan apa? Uang. Waktu. Benar. Waktu, Bu. Uang. Biasanya orang kalau ketika dengar kata korupsi, biasanya itu yang Uang. kepikiran adalah Uang. Udah? Benar, uang. Tidak semua korupsi itu berbentuk uang ternyata. Jadi mindset kita selama ini korupsi itu adalah uang. Padahal tidak semua korupsi itu berbentuk uang. Jadi mau tanya dulu sama anak ibu. Korupsi itu bisa terjadi ternyata di sekolah juga bisa terjadi. Udah? Oleh karena itu kita harus mengetahui sebenarnya korupsi itu apa. Udah? Sebelum sampai ke sana, ibu tanya dulu siapa yang bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan tentang ini, yang pertama, apa yang kita lakukan ketika kita menemukan uang di halaman sekolah? Bu. Ini bisa jawab? Saya, Bu. Nah, Mengasih ke guru atau melaporkan ke guru. iya, memberikan atau melaporkan ke guru. Udah? Itu perbuatan yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi ternyata. Ketika kita menemukan uang, udah, uang tersebut bukan kita kantongi, tapi kita laporkan kepada bapak atau ibu guru yang ada di sekolah. Kalau itu kalian lakukan, berarti kalian sudah menjalankan atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Udah? Pertanyaan kedua, apa yang kita lakukan ketika ada teman yang terkena banjir? Ayo Bahrul. Menolong dan membantunya. Ya, benar? Benar, Bu. Benar. Berarti kita peduli terhadap teman yang tertimpa musibah. Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9 poin. Salah satunya adalah jujur. Udah? Ini dia. Ada 9 poin. Salah satunya adalah jujur. Ketika kita melaksanakan jujur, ada yang tahu jujur itu apa? Jujur apa? Jujur itu berkata yang sebenarnya, ya kan? Tidak berbohong. Benar nggak jujur? Jujur. Contoh kalau di sekolah, perbuatan yang menggambarkan kejujuran. Ketika kita belanja ke kantin, beli jajan di kantin, udah? Itu kalau lagi istirahat banyak kan? Ya, Bu. Saking banyaknya orang beli di kantin. Tidak muat. Kalau kita tidak punya nilai kejujuran di dalam diri kita, bisa nggak kita ngambil makanan tanpa membayar? Nggak boleh, Bu. Iya, nggak boleh. Tapi peluang itu ada nggak, Nak? Ada. Ada. Ketika kita tahu bahwasanya itu salah, kita nggak mau melakukannya. Nah, itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Harus jujur. Ketika kita ngambil makanan, kita harus Jujur. membayarnya. Benar. Padahal peluang
Ada Bu. Ada Bu. Kita ambil aja makanan. Habis itu kita pergi. Tahu nggak orang kantin? Enggak, karena saking ramenya. Nah itu yang harus dipangkas, dibuang. Kemudian ujian. Ketika ujian, udah? Ketika kita ujian, boleh nggak kita mencontek? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh mencontek. Mencontek dari buku, topean, catatan, ataupun mencontek dari teman. Karena itu menggambarkan ketidakjujuran. Kalau kita melakukan itu berarti kita tidak menanamkan nilai-nilai anti Korupsi. Oke. Kemudian ada jujur, ada berani. Udah, berani ini ketika kita melihat ada suatu hal kejahatan di lingkungan sekolah kita. Contohnya apa? Contohnya ada teman kita yang mengambil uang temannya dan kita melihatnya. Berani kita harus menyampaikan kebenaran tersebut. Jangan kalian ikut jajan juga sama teman kalian yang mengambil uang. Kemudian disiplin. Nah ini disiplin. Ini berkaitan nih di lingkungan sekolah kita. Contohnya apa kalau disiplin? Disiplin. Jangan datang aku. Datang tepat Waktu. Jadi jangan terlambat. Itu salah satu contoh orang yang disiplin. Kemudian memakai seragam sesuai peraturan. Kalau hari Senin pakai merah putih, ya pakai merah putih. Jangan pakai pramuka. Ya kan? Iya, itu salah satu contoh disiplin. Oke. Setelah disiplin kerja keras. Jadi salah satu nilai anti korupsi itu harus kerja keras. Jangan bermalas-malasan. Ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus semangat untuk belajar. Itu tandanya kita bekerja keras. Kemudian adil, ada peduli, ada mandiri. Nah, dan terakhir bertanggung jawab. Itu yang paling penting, bertanggung jawab. Oke, itulah nilai-nilai anti korupsi. Ada berapa tadi nak? Ada 9. Ada jujur, ada berani, ada disiplin, ada kerja keras, adil, peduli, mandiri, sederhana, dan terakhir adalah tanggung Jawab. Itulah yang harus kita tanamkan Dalam diri. di dalam diri kita dan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Oke. Katakan korupsi, no. Anti korupsi, yes. Ya, bisa ya? Korupsi, No. Anti korupsi, Yes. berprestasi. Oke. Ulangi ya. Korupsi, No. anti korupsi, Yes. berprestasi. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bangun dan bukalah matamu. Apa kemarin siapa yang tahu P5? P5 apa? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Semalam temanya generasi anti Korupsi. Sudah tahu nilai-nilai dari anti korupsi? Sudah Bu? Udah. Ada apa aja nilai-nilai yang ada di dalamnya? Ada berapa kemarin? Ada 9. Apa aja di dalamnya nak? Jujur, lagi berani, disiplin, tanggung jawab, mandiri, lagi adil, peduli, ya kan? Nah itulah bagian dari nilai-nilai anti korupsi. Jadi sekarang kita membuat proyeknya. Proyek yang mau kita buat adalah membuat poster tentang anti korupsi. Jadi nanti sediakan 1 lembar, bagi ini, lembar kertas ini. Di sini kalian buat poster yang berisi nilai-nilai anti korupsi. Udah? Ibu bagi sama kalian, silahkan kalian buat. Oke, bisa nak? Bisa Bu. Berbagi ya. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-sila
Oke, ini adalah di antara teman-teman kalian yang sudah membuat poster tentang anti korupsi. Di sini ada 5 orang perwakilan yang akan mempresentasikan hasil karya yang mereka buat. Ya, untuk itu dipersilakan Ananda Jahra untuk pertama mempresentasikan. Silakan, Nak. Ya. Ini saya menggambarkan bahwasannya Oke, tepuk tangan untuk Jahra. dan di sini saya menggambar yang stop korupsi selamatkan lingkungan. Jangan korupsi lingkungan. Oke, tepuk tangan. Di sini saya menggambarkan buat stop korupsi uang. Di sini saya menggambar tangan dan uang. Oke. Di sini saya menggambar poster anti korupsi. Di sini bermacam-macam seragam poster anti korupsi. Oke, tepuk tangan. Saya stop korupsi dan penegakan hukum. Ya, tepuk tangan. Ini adalah salah satu teman kita yang akan membacakan puisi anti korupsi. Puisi ini dibacakan oleh Jidan. Silakan Jidan. Tanamkan kejujuran, tegakkan keadilan. Cintai kebenaran. Kami seorang pelajar yang bertekad menanamkan nilai anti korupsi. Korupsi no, anti korupsi yes. Prestasi. Oke, tepuk tangan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan
dari korupsi, kita bisa membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik. Saya juga yakin bahwa kita semua, meski dalam hal kecil, berperan penting dalam melawan korupsi dan membangun masa depan yang lebih cerah. Terima kasih.